Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Majelis Taklim Masjid An-Nur yang insyaallah senantiasa dengan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana telah berkata oleh sebagian ahli hikmah, kata mereka, inna rajaba lil istighfar minal dhunubi wa syahada lil islahil qalbi minal uyubi wa ramadana litanbiril qulub. Jadi kata mereka, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala daripada berbagai macam dosa-dosa. Nah itu sudah kita lewati, ya Allah. Makanya bulan Rajab itu dibanyakin kita meminta ampun, sehingga ketika nantinya memasuki daripada di bulan Ramadan, amaliyah kita pun berganti. Jadi bergantinya dengan apa? Disuruh kita di bulan daripada bulan Sya'ban ini di islahil qalbi minal uyubi, memperbaiki hati. Nah, memperbaiki hati apa? Dengan banyak-banyak bersyukur, mengadakan banyak kita membaca salawat, bersalawat kepada Rasulullah. Kalau di bulan Rajab banyak beristighfar minta ampun, di bulan Sya'ban banyak bersalawat. Kenapa dia bersalawat? Sebab yang namanya amalan suatu salawat ini, kayak apapun keadaan seseorang, ketika ia mengucapkan bersalawat kepada Rasulullah, maka otomatis bacaannya tersebut langsung dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya dikatakan man sana alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa nambah salawat yang aku jangan pilih sekali, maka Allah langsung membalas 10 kali. Ya 10. Dia hendak bersalawat, nak salawat yang panjang bersalah aja, hendak salawat yang pendek bersalah aja. Yang penting di bulan daripada Sya'ban ini dibanyaki kita mengucapkan daripada salawat. Dan ketika nantinya masuk di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu dikatakan ditadbiril qulub, itu adalah untuk menyinari daripada hati kita.
baik sudah. Mohon maaf terkadang kita begitu mau datang dengan bulan Ramadan, nah kami datang pulang, puasa pulang nih. Ada apa lagi ini itu segala macam. Ini artinya apa? Ada gembira hatinya ya. Ya ada gembira. Berarti ada senang. Ada datangnya bulan Ramadan, ada bulannya rahmat. Segala aktivitas yang kita perbuat dalam rangka baik-baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi begitu datang ucap demikian, berarti seakan-akan ini ada sesuatu, ada menyenangi ini lebih orang kayak ini. Oleh kenapa? Hati masih dalam keadaan kurang baik. Bila yang kurang baik ini kita ketika masuk di bulan Ramadan, mau aja di bulan Ramadan cuma beramal ibadah di koler, dan terkadang membaca di koler, seakan-akan gawian itu terpaksa. Oleh kenapa jadi hatinya kurang baik. Kalau sudah baik hatinya, maka ketika mendengar hal-hal yang baik, maka otomatis langsung tergerak hatinya untuk memperbuat demikian. Ibu-ibu jemaah ini sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi pada suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah lima sunnah Sya'ban? Tahukah kamu mengapa dinamakan dengan Sya'ban?" Ditanya, jadi menggunakan Sya'ban. Tahu orang kalau Sya'ban. Nah, sekadar dapat kita menjawab. Jangankan kita, para sahabat pun ketika ditamu dengan Rasulullah pada awalnya jawab. Sehingga begitu Rasulullah menakuni dengan sahabat, kemudian Nabi lalu menjawab mereka, apa jawaban mereka? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Nah, jawaban orang ada dapat begini. Namun tahunya Allah dan Rasulnya jawaban. Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsirun. Beliau bersabda jasmin apa? Di bulan Sya'ban itu dikatakan di sini kenapa? Karena pada bulan itu kebaikan bercabang menjadi banyak. Jadi banyak kebaikan. Apa yang kita perbuat itu banyak langkah-langkahnya. Dan malaikat raqib, malaikat atid yang berada di kiri kanan kita ini selalu menyaksikan apa yang kita perbuat. Bahkan ujar Rasulullah mengatakan apa? Ya Allahu a'malal ibadi kulliha fi hadzal syahri. Allah Subhanahu wa taala menaikkan semua amal-amal hamba-Nya pada bulan ini, bulan Sya'ban. Makanya dia berusaha banyak orang menjadi wali-walinya Allah itu diangkat, diistimewakan, dimuliakan oleh Allah itu bulan daripada bulan Sya'ban. Diangkat amal kita, diangkat di bulan daripada bulan Sya'ban. Makanya di orang yang terbiasa mengamalkan puasa Senin Kamis itu bagus. Sebab di hari-hari 6 Senin Kamis ini adalah naik turunnya malaikat malakor dari kita. Mohon laporan pemandangan amal-amal yang kita jauhi. Selama apa? Selama di luar daripada bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban ini suruh kita berapi bujur, baca bujur. Sekiranya jangan sampai mengulangi dosa dan dapat merugikan dengan diri kita. Jadi diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajasidin adani Jibril lailatal nisfi min Sya'ban." Malaikat Jibril jasid datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya safaroh, artinya malam 15. Ini kemungkinan kita malam 15 ini insyaallah malam Jumat. Ya Allah, malam Jumat. Bila ini malam Jumat, bila ini puasa, bila nak puasa Jumat, nomor juga bagi.
Apa awalnya mengadakan di Jumat atau Jumat Sabtu yang terbawa? Kawannya ini bagi nama hutang puasa dalam Ramadan pas dia langsung berubah. Menggabung orang di dalam masalah. Jadi berpisah. Lalu Rasulullah kemudian berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Ya berkata, wahai Muhammad, dan malaikat Jibril, pada malam ini pintu langit dan pintu rahmat dibuka. Jadi dibuka pada malam itu. Dibuka. Kita kan melihat, kan kalau melihat mata itu banyak kotorannya, banyak dosanya, jadi kan buka-buka halang dari dindingnya. Ya pada terbuka, nanti lihat banyak macamnya kita lihat. Nah ada lawannya, ada buka-buka. Ada yang dihadapkan kita, ada dinding. Lain hal makanya wali-walinya Allah, orang-orang jadi pilihan. Begitu melihat bagusnya hatinya seseorang mengetahui wanita dengan sifat-sifat orang itu tahu. Makanya tadi baiknya bersangka-sangka dan tersalah. Dan sangka-sangka yang ada baik itu umumnya kawai jangan diamalkan, jangan dijadikan bagian. Menyangka ada orangnya. Jadi baiknya kita bersangka baik-baik. Kenapa? Jadi kalau boleh, sebab dikhawatirkan orang yang banyak berprasangka yang ada baiknya orang lain, andai orang tersebut nantinya meninggal dunia, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan suhur khatimah, mati kada baik. Walaupun orangnya ibadah, kalau dia ibadah orangnya umpamanya nih, malam hajur, kemudian siangnya puasa sunat 3 tahun, orangnya minta deh bersedekah hari kedua, cuma hakikat kita nih nang mempersangka di hati di orang kada baik, maka sebenarnya menjadi sia-sia. Nah jadi hati kita jujur di penyakit ini, nang tahunya seorang aja, yang orang dia banyak melihat orang, tapi dia ini. Nah itu sampai orangnya. Artinya itu lebih baik bersangka baik aja, ada rugi tidak ketimbang kita bersangka ada baik. Nah kita perlu hadapan dalam. Jadi disuruh malaikat Jibril. Maka ketika itu malaikat Jibril bangun, wasalli warfa ra'saka wa yadayka ila sama. Bangunlah dan sholatlah. Disuruh malaikat Jibril, disuruh bangun sembahyang, angkatlah kepala dan kedua tanganmu oleh. Jadi diangkat tangan. Nah, ini mungkin suruh angkat tangan, jangan mandang balik di atas paha. Amin di atas paha. Boleh angkat tangan. Ada lah begitu. Ada lah. Apalagi pakai orang lagi dengan batahliran, ada. Bagi orang boleh amin. Terus makan dicapkan lah. Nah ini lah. Wabin kuliah orang angkatnya. Apa kemudian makan pakai makanan amun di Mesir di London misalnya jangan kalau kita lawas pokoknya boleh lihat yang kita dapatnya. Ini lah mensarankan berdoa baiknya kalau mengira-ngira. Namun di Mesir saya lihat itu orang ini jangan pulang melalui orang. Jadi kita lebih merasakan orang. Jadi kita tuh nak ada saja ya sadar boleh mana memang dianjurkan, cuma kita lihat keadaannya memsalurkan marah di rumah sebagian malam dibeli lihat di mata nanti sudah baik, membeli lihat di masjid segala macam dan bisa pulang kita. Ini aneh manusia yang mengerti banyak tuh kebanyakan menilai, ya lah, menilai. Lalu dia sudah berkata, ya Jibril,
Jibril. Ujar malaikat Jibril, "Fakala hadhihi lailatu yuftahu fiha thalasu mi'ati babin min rahmati." Ujar Jibril berkata, pada malam ini 300 pintu rahmat dibuka Allah. Nah, jadi uji yakin kita. Bila malam ini 10 Sa'ban, nangkal biasa menjual di masjid Pak, ada luarnya. Mau bawa itu gini lah, bisa pakai lomba dan buka. Ini juga deh, ya lah. Ibang banyak bandakan. Satu tahun sekali bangun kan, lawan kita belum puasa, sosok mampir saja. Betul buat sini betul buat. Ini bisnis pun hilang kan, kemana orangnya ada dari kita. Ya lah, itu loh. Iya. Pokoknya kalian itu dikira. Oleh karena pengajaran di beberapa ini. Oleh Rasulullah ada langsung. Jadi mereka pikir memadahannya. Rahmat turun. Makanya malam disebut itu jangan bagian apa-apa lagi. Siapakan malamnya itu betul-betul bisa beribadah, malamnya beribadah. Jangan kayak namanya tujuh puasa besok cuma mau puasa pula jaga baik-baik sehari itu jaga begitu. Munnya kawal itu kalian sudah dulu kan istirahat dulu. Bacaan, jaga diri mata, jaga hati, jangan banyak keluar rumah. Oleh kita kalau keluar ini banyak yang dilihat. Nah, dilihat bisa mengurangkan pahala puasa kita. Mohon maaf, kayak lalakian, mamanya lalakian keluar rumah tak lihat lebihnya, nampahannya gantar dia tenang. Kalau handap dia lah, kaibihi. Batal lah, karena batal pahala kuburan lah, kuburan. Begini berhemat begini, mau lagi begini lagi kita. Kan kalian itu tak baik istilah begini lagi. Mendengar pemandiran, kalau masuk ke hati ya habis amal. Ini kira-kira mandi jadi satu oleh kita melalui puasa supaya betul-betul mendapat demikian. Jadi Jibril itu rahmat Allah Taala malam itu. Maka setelah malaikat Jibril mengucapkan demikian, kemudian Allah Ta'ala dijami'i man la yusyriku billahi syai'an. Jadi ujian malaikat Jibril, Allah akan mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatan juga nombor begitu ya lah. Tanya manjur, mau lihat teman dia tapi dia ada, ya Allah. Jadi diampuni oleh Allah Taala. Bagi orang-orang yang tak menyekutukan dengan Allah Taala, dosanya diampuni. Nah, makanya dari tangannya Allah Taala, jangan ada berubah kita. Bersiap sudah di tangan. Cuma ujian malaikat Jibril ada pula apa? Illa man kana syahidan au kahinan au musyahidan. Kecuali yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Siapa yang akan diampuni? Tukang sihir. Nah, jadi tukang sihir sahaya. Kemudian apa lagi? Berdukunan dukun. Nah, jadi dukun masuk juga. Kalau yang banyak para lama melihat dia bisa nama pulang tak masuk. Adalah orang yang dapat ampunan daripada Allah Taala. Au musyahidan. Orang yang pendendam. Dia pendendam. Mana orang ayat apapun. Bila ia akan kehilangan sifat pendendamnya ini, maka dapat ampunan. Begitu kita pada depan. Jadi dalam pendendam, apalagi umpamanya sampai pemusuhan dan orang tak ucap aneh. Wanya pada ridho di sini. Seumur hidup sampai dunia akhirat pada ridho. Wah, kira jangan kita mengucapkan ini awalnya ada dua ibu orang dari rahmat. Ada jangan sampai ucapkan itu dosa. Itu kita bawa bangkit setan iblis bangkitkannya karena menjadi badan bagus dia namanya itu.
Empat kita sembahyang, besok puasa kita, gajian menendang, ada memakai orang, ada tunanya, ada diampuni dosanya, ada diampuni aja, itu sudah dibadalkan. Kemudian apa lagi? Termasuk juga adalah al-mut minal khamrin. Nah, termasuk adalah orang nak katujuk meminum minuman khamar. Ada bagian minum terus. Nah, sampai malam itu tetap aja yang berubah tabiatnya tidak ada perkampungannya Allah. Rugi benar. Apalagi kemudian al-musyirran ala zina atau pelaku berbuat zina. Nah, artinya tuh jangan lagi pergiannya. Dosa dari yang lain. Bertobat meminta ampun kita kada tahu umur. Kalau seseorang tersebut yang bertobat namanya nih, tapi meminta ampun kepada Allah Taala sudah menunjuk ini andainya bersyukur, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan mendapat kepada ampunannya Allah. Dan bisa dipastikan orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau orang sudah mendapat rahmat Allah, sebesar apapun dosanya, walau sepenuh langit dan bumi ini dosanya aja, cumanya diampuni oleh Allah Taala, rahmat turun, saya orang berselamat. Kita kata awal ada orang, nah kalau kita ada, walaupun orang itu banyak dosa kita tidak tahu di mana ibaratnya titik kebaikan yang dilakukannya, bisa jadi itu dapat menggugurkan semua dosa-dosa yang diperbuatnya tadi. Atau ulang apalagi termasuk dua au akala riba. Nah, orang menganggap itu memakan pemakan riba. Nah, mohon maaf riba, kalau riba ini bukan menolong orang, tapi mencegah orang. Nah, tolongin kan pinjam duit. Berbeda pinjam, belum pinjam 1 juta, oke 1 juta, nyampe 200 tambahannya. Nah, nolongi ya, baiklah, baik. Cuma tambahannya itu kata baik. Ya Allah, udah berjalan benar dari badan yang baik. Walaupun kita kotor, tetapi ingat siksa Allah bagaimana. Belum kalau misalkan bisa diserang berat, kalau sudah lewatan, 6 bulan ditampakkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah orang memakai batu menyerap luar biasa saya. Jadi kalau bisa Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian termasuk lagi adalah al-akal walidain, orang mendurhaka kepada orang tua. Nah, jadi orang mendurhaka ayat apapun hebat amal ibadahnya, bila ia durhaka semua gawiannya ditolak oleh Allah Taala. Oleh kenapa ya Rasulullah mengatakan apa? Ridallahu biridil walidain wa sukhullah bi sukhul walidain. Ridanya Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua kita. Jadi bila kita bisa memiliki orang tua kita, senang sidik, nyesur di baraban, sidik ngomong-ngomongan, sidik datangi kita di bulan Ramadan sana, hati sidik baju pada kebarangan ini atau diilangi harus sidir berdoa sidir bagian luar biasa. Demi insya Allah selamat untuk anak nanti kita. Nah, namun betapa sengsaranya seseorang bila mana orang Tuhannya tidak ridha sakit hatinya lantaran sifat perbuatan kita, maka apa yang kita berbuat bisa jadi semuanya ada bernilai kebaikan di pandangannya Allah. Belum sebenarnya dalam keadaan seorang imam. Nah, itu kalau cerita itu. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Yang berikutnya al-kalama, termasuk juga orang yang ketujuh
bahaya benar, la yadkhulul jannah. Nah, tidak akan masuk ke dalam surga orang memperbuat orang memperbuat dosa. Jadi pilihnya adalah ini, maka akan mendapatkan ampunannya Allah Taala di bulan Syawal. Kemudian apa lagi? Al-Rahimi atau pemutus daripada hubungan kekerabatan. Dalam sana pada musuhan gara-gara apa, gara-gara ini itu, lalu ada bertaburan lawan Nabi berlawanan, umpamanya nang bini kita juga, pokoknya aku pada sidin dia mana berapa biar ya mana aku herani lupa dia menyiapkan itu mana mau dalam dia berbulan Tuhan. Jangan, mohon maaf bulan kayak apapun hebatnya yang berbuat, kalau kita ada memusuhan dua laki, kalau laki kita ada beda, otomatis ada yang meninggal dunia, dia wajibkan meninggal dalam keadaan suhul khatimah. Itu bahaya benar. Tapi kita akan yang berbuat, maka itu bisa dapat memasukkan kita dalam surga. Mati dia lagi aku tidak, ini itu apa nanti berbuatnya aku jadi hidup dan pokoknya aku tidak baju-baju dengan selamat begitu. Maka ujar malaikat Jibril adalah fa inna haula'i la yaqdiru lahum hatta yatubu aw yatraku. Maka ujar malaikat Jibril mengatakan, maka sesungguhnya mereka itulah yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah sampai mereka bertaubat dan meninggalkan keburukan itu. Maka itu sebenarnya dia keluarlah Nabi kita selesai sidin melaksanakan sembahyang dan menangis sehingga sidin dalam sujud sidin berucap apa sambil bersujud sidin, Allahumma inni a'udzubika min 'ibadika wa syafaatika wa la uhsi sanaa'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika walakal hamdu hatta tabda. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa dan kemurkaanmu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, maka bagimu segala puji hingga kamu minta. Itu doanya Rasulullah SAW di malam daripada malam nisfu Sya'ban ketika disuruh oleh malaikat Jibril. Rasulullah bersabda, "Man 'allama Sya'bana wa taqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsuhu 'anil ma'siyati." Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan daripada ketaatan kepadanya serta menahan nafsunya daripada berbuat maksiat, ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrati kulliha. Maka ujar Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkannya daripada segala bencana dan semua bentuk penyakit di dalam tahun itu. Jadi kita terhindar daripada berbagai masalah. Setelah kita mengetahui demikian, maka kita bersiap-siaplah menyambut daripada kedatangan malam nisfu Sya'ban nantinya dengan sebaik-baiknya, dengan suatu amalan-amalan terbaik kita. Mudah-mudahan amalan-amalan kita itu nantinya dapat menghapuskan daripada dosa kita, mendapat daripada ridha Allah dan rahmatnya diberikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dengan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.